Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas pengantar pembelajaran mesin kelas F. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang SVM support vektor mesin. Yang pertama kita akan memperkenalkan kelompok. Yang pertama dari saya Rama Sakti Gagap Pratama dengan NIM 2150200111011. Selanjutnya ada Atala Anargia dengan NIM 2151201111009, dan terakhir ada Mona Lisa Maharani dengan NIM 2151201111004. Materi pertama akan dijelaskan oleh Apal. Silakan. oke. SPM sendiri adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk membangun model prediksi dari data yang berlabel. Dengan tujuan untuk memisahkan kelas-kelas data yang berbeda dengan maksimal menggunakan hyperplane. Next. Nah, sebelum kita memasuki materi SPM, di sini kita akan mereview sedikit dengan vektor. Karena ini merupakan fundamental dari SPM sendiri. Nah, vektor ini merupakan besaran yang memiliki besar dan arah dan dapat direpresentasikan dalam bentuk panah yang panjangnya sebanding dengan besar vektor dan arahnya menunjukkan arah vektor. Next. Nah, di sini merupakan contoh dari vektor sendiri dan notasi penulisan vektor. Dan notasi vektor ini ada terdiri dari baris dan kolom dan juga notasi dalam bentuk I dan J. Next. Nah, di sini sudah mulai memasuki materi dari SPM sendiri, yaitu linear list variable data. Nah, apa sih itu linear list variable data? Merupakan data yang dapat dipisahkan dengan garis lurus pada ruang dimensi 2 atau lebih. Next. Nah, ini merupakan contoh dari linear list variable data. Pada dimensi 1 ini tidak ada pemisahnya, dan di dimensi 2 ada pemisah berupa garis. Dan di dimensi 3 ini ada pemisah berupa plane. Next. Nah, hyperplane itu merupakan sebuah bidang linear yang memisahkan dua set data. Dalam ruang dimensi n, hyperplane adalah sebuah bidang berdimensi n-1 yang memisahkan dua set data. Next. Nah, di sini merupakan contoh hyperplane yang ada di gambar. Nah, hyperplane yang optimal itu ditentukan dengan memaksimalkan marginnya, yaitu jarak antara hyperplane dengan titik terdekat dari masing-masing set datanya. Nah, sebagai contoh, di sini ada tiga kemungkinan hyperplane, yaitu yang pertama garis datar gini, lalu ada garis ini, dan garis ini. Nah, di sini tidak ada hyperplane yang optimal karena mereka semua berdekatan dengan set datanya. Nah, cara menentukan hyperplane yang optimal itu yaitu uh, untuk hyperplane optimal itu jarak antar masing-masing set data itu sama-sama jauhnya, yaitu misal di data warna oranye ini jaraknya sama dengan jarak yang ada di warna biru ini. Oke, next. Perceptron Learning Algorithm atau yang bisa disebut PLA. Next. Apa itu perceptron? Perceptron adalah sebuah algoritma untuk melakukan klasifikasi pada data linear list variable. Perceptron dapat memprediksi kelas suatu data dengan menghitung hasil dot product antara vektor bobot dan vektor fitur data. Next. Apa itu PLA? PLA adalah algoritma yang digunakan untuk mengubah nilai bobot secara iteratif untuk meminimalkan jumlah kesalahan klasifikasi. Dan algoritma ini melakukan perbaikan bobot pada setiap iterasi dengan menggunakan aturan delta, yaitu perbedaan antara kelas aktual dan prediksi dikalikan dengan vektor fitur data. Next. Kelebihannya yaitu cepat dan mudah dilatih.
dan baik untuk klasifikasi pada data linear separable. Namun kekurangannya hanya dapat mengatasi data linear separable, tidak dapat menangani masalah XOR atau fungsi logika lain yang tidak linear. Next. SVM optimization problem. Next. Apa sih itu SVM optimization problem? Merupakan masalah matematika untuk menemukan hyperplane yang optimal untuk memisahkan dua set data pada ruang dimensi n. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan margin, yaitu jarak antar hyperplane dengan titik terdekat dari masing-masing set data. Next. Nah, ini merupakan rumus dari SVM optimization problem, yaitu minimize setengah dari norma Euclidean vektor bobot dengan berdasarkan rumus seperti ini. Nah, B ini merupakan konstantanya, lalu X, I ini fitur data ke I, lalu I ini merupakan label kelas data ke I. Oke, next. Kelebihannya yaitu efektif dalam menangani masalah klasifikasi pada data linearly dan non-linearly separable dan dapat menangani data yang memiliki banyak dimensi. Kekurangannya yaitu waktu komputasi yang lama pada data yang sangat besar dan kurang cocok untuk klasifikasi pada data yang memiliki banyak fitur namun sedikit sampel. Next. Solving the optimization problem. Next. Apa itu solving the optimization problem? Solving the optimization problem adalah proses untuk menemukan nilai variabel Lagrange yang optimal untuk memecahkan SVM optimization problem. Tujuannya yaitu untuk menemukan hyperplane yang memaksimalkan marginnya. Oke, next. Variabel Lagrange itu adalah variabel yang digunakan dalam pemecahan SVM optimization problem. Dan dual problem adalah bentuk alternatifnya dari SVM optimization problem yang melibatkan variabel Lagrange. Jadi, dual problem ini dapat dipecahkan dengan menggunakan metode quadratic programming atau QP. Next. Berikut ini merupakan rumus dari Lagrange problem. Nah, Lagrange problem ini melibatkan penggunaan variabel Lagrange untuk membangun suatu fungsi Lagrange yang merupakan fungsi objektif dari masalah optimasi. Nah, fungsi ini kemudian dioptimalkan dengan cara mencari nilai minimum dari fungsi tersebut dengan memenuhi sejumlah batasan linear yang biasa kita sebut sebagai KKT atau Karus-Kuhn-Tucker condition. Next. Nah, ini merupakan rumus dari Wolf dual problem. Nah, Wolf dual problem ini merupakan formulasi dual dari masalah primal pada SVM. Tujuannya yaitu untuk mengubah masalah primal menjadi masalah yang lebih mudah dipecahkan, terutama ketika dimensi datanya sangat tinggi atau kompleksitasnya sangat besar. Next. Selanjutnya ada metode quadratic programming atau QP. QP ini merupakan metode optimasi untuk menyelesaikan masalah optimasi kuadrat dengan melibatkan pencarian titik stasioner dari fungsi objektif dengan batasan linear dan kuadrat. Dalam SVM, QP ini digunakan untuk menyelesaikan dual problem dan menemukan variabel Lagrange yang optimal. Okay, next. Kelebihannya yaitu yang pertama dapat menemukan solusi optimal untuk SVM optimization problem dan lebih cepat daripada algoritma brute force. Dan yang kedua adalah dapat menangani masalah klasifikasi pada data linearly dan non-linearly separable dan dapat menangani data yang memiliki banyak dimensi. Namun kekurangannya memerlukan pemahaman yang kuat tentang teori optimasi dan implementasinya yang sangat rumit pada kasus data yang kompleks. Yang kedua, waktu komputasi yang lama pada data yang sangat besar dan kurang cocok untuk klasifikasi pada data yang memiliki banyak fitur namun sedikit sampel. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mona Lisa. Baik, selanjutnya adalah soft margin SVM. Next. Apa itu soft margin SVM? Nah, pada SVM, dengan margin keras atau hard margin, hyperplane harus dapat memisahkan sempurna antara dua kelas data. Namun, dalam beberapa kasus, data dapat saling